Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 3 Harapan yang Pupus. Dia bisa pergi kapanpun. Namun aku tidak pernah mengira akan secepat ini. Masih teringat kebersamaan kami yang begitu manis. Sekarang baru terasa, jika waktu bersamanya seperti hanya sekejap. Dia yang sudah membuatku berubah. Menjadikanku tak lagi ragu untuk menutup aurat dengan cara yang benar. Menjadikanku dari seorang gadis yang biasa-biasa saja, menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan optimis dalam menjalani segalanya. Dia pria yang sangat baik, yang mau menjaga dan melindungiku. Dia selalu tulus dan penuh welas asih. Aku berpikir jika dialah imam masa depanku, yang akan menjadi panutan keluarga kecil kami kelak. Namun Tuhan ternyata sayang kepadanya. Sejak kapan? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Tanyaku ketika itu. Dia menjemputku di kampus seperti biasa. Secara tidak sengaja, mataku melihat catatan medis mengerikan itu tergeletak di dashboard mobil. Maafkan aku hanya tidak ingin kamu sedih, jawabnya seolah hal itu bukanlah hal buruk. Aku hanya mampu menatap sosoknya dengan pikiran berkecamuk. Air mataku seakan tidak mampu keluar. Dadaku seperti terhimpit batu teramat besar. Rasanya sakit dan begitu menyesakan. Selama ini dia selalu terbuka tentang segalanya padaku, tetapi tidak dengan masalah satu itu. Memangnya dia menganggap diriku apa? Bahkan kemarahan pun rasanya percuma saja diumbar. Danang, setidaknya ada aku untukmu berbagi, kataku pelan, tanpa mampu memberikan penghiburan apapun. Coba di posisiku sekarang. Bagaimana perasaanmu begitu tahu kekasihmu, calon suamimu, telah divonis dokter menderita kanker hati stadium lanjut? Rasanya duniaku gelap seketika. Berbagai rencana indah yang telah kami bangun, seolah tinggal puing tak berbentuk. Aku tidak bisa membayangkan hari-hariku tanpa dirinya, tanpa senyum dan tawanya. Dan pernikahanku pun terancam tidak akan terlaksana. Sanggupkah aku mengubur masa depanku bersamanya? Maafkan aku, San, lirihnya, dan akhirnya pertahananku pun jebol. Aku menitikkan air mata dengan hati hancur. Rasanya tidak sanggup menatap wajah sayunya. Aku masih belum bisa menerima kenyataan mendadak ini. Dia yang terlihat sehat dan segar bugar, ternyata di dalamnya begitu menderita. Semua akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik jika kamu berterus terang padaku. Kedua tanganku terkulai lemas. Aku bahkan membiarkan jilbabku basah dengan air mata yang jatuh kian deras. Bahkan kata-kata penghiburan darinya, serasa ribuan jarum yang sengaja ditusukkan ke dalam jantungku. Sakit sekali, seolah seseorang memaksa mengeluarkan jantungku dari dalam sana. Apa aku sanggup kehilangan dia suatu saat nanti? Aku sudah kehilangan ibuku. Aku sungguh belum siap kembali, jika lagi-lagi harus melihat kepergian seseorang yang teramat aku sayangi. Ya Allah, mengapa aku begitu suudzon atas segala rencanamu? Aku ikhlas menjalaninya, dan kamu pun harus begitu,
hiburnya seolah setenang air telaga. Setelahnya aku memang sanggup mengikhlaskannya. Meski itu tidak mudah dan butuh waktu sangat lama. Aku belajar untuk menerima jika suatu saat dia memang pergi selamanya. Yah, aku belajar menjadi orang yang optimis seperti yang selalu dia ajarkan. Kita memiliki Tuhan untuk bersandar dari segala kesedihan dan kehilangan. Bahkan aku pun harus ikhlas menerima amanah terakhir darinya. Sesuatu yang tak kuduga dia pinta dariku. Aku harus rela menikah dengan orang lain tanpa boleh menolaknya. Sejak makan malam dengan Mahesa Hadiwijaya, memang ada getaran di dadaku. Namun aku segera membuangnya, karena itu adalah sebuah kesalahan. Semenjak cincin itu tersemat di jariku, sejak itu pula aku mengikhlaskan diri mencintai Danang sepenuh hati. Aku bersyukur karena Tuhan ternyata masih mau menjaga hatiku dengan memberiku seseorang yang begitu mengerti diriku. Sesuatu yang akan aku sesali seumur hidup jika dulu aku bersikeras tidak akan mempertahankannya. Namun dia tidak ada ketika aku akhirnya wisuda. Dia tidak menyaksikan kelulusanku. Dia tidak memberikanku buket bunga indah seperti yang dulu telah dijanjikannya. Justru akulah yang harus mendatanginya, menaburkan bunga di atas pusaranya, dan sekali lagi merasa sesak mengingat dia yang tak akan lagi aku lihat. Sudah 2 bulan berlalu, semenjak kepergiannya yang masih menyisakan gurat air mata. Meski begitu, aku berusaha menjalani kehidupan normal kembali. Meskipun harus kuakui, kadang rasa pedih itu masih menggayuti hati. Tidak mungkin melupakan semua kenangan bersamanya. Segalanya berputar laksana melodi karusel yang indah tapi tidak terjamah. Ternyata memang tidaklah mudah melupakan seseorang yang pernah begitu dalam mengisi relung hati. Kini dia adalah suamiku, Mahesa Hadiwijaya. Dialah paman Danang, pria yang terpaksa menikahiku karena permintaan terakhir dari Danang. 1 hari usai ijab kabul, dia langsung terbang ke Kanada. Ada proyek pembangunan hotel dan resort baru di sana. Dia tidak akan pulang ke Indonesia dalam 1 tahun ini. Pernikahan yang dilakukan di atas kepedihan yang kami rasakan. Sesuatu yang harus kami jalani karena keterpaksaan. Aku tidak pernah ingin memaksa agar dia menerima, bahkan mencintaiku. Aku tahu, hati kami sama-sama terluka. Walaupun begitu, aku harus mengakui sebuah aib. Letupan kecil itu masih ada. Bahkan percikannya terasa membesar. Seiring berjalannya waktu, di sela kesepian dan penantian yang seolah tidak berujung. Entah mengapa, aku justru memiliki sebuah keyakinan. Meski jarak memisahkan, tapi suatu saat waktu akan menyatukan kami. Segala kesakitan itu akan menghilang. Tidak ada pesta maupun resepsi. Hanya ijab kabul. Setelah itu kami memasuki masa berkabung. Sekarang aku tinggal di salah satu unit apartemen pribadi miliknya. Tidak terlalu mewah. Namun hunian itu memang terasa nyaman ditinggali. Seperti rumah sendiri. Mungkin sangat berbeda jika dibandingkan dengan rumah mewah bak istana yang dia miliki. Dia tidak membawaku untuk tinggal di sana.
Tapi aku tidak mempermasalahkannya, karena dia mungkin sama terkejutnya denganku. Satu fakta lagi, bahwa dia belum menyentuhku. Sebelum berangkat, dia terlalu sibuk dengan berbagai urusan kantor. Kami belum banyak berkomunikasi. Aku merasa masih enggan kepadanya, dan dia pun seolah ingin menjaga jarak denganku. Kuliahku sudah selesai. Sebenarnya banyak tawaran untuk melanjutkan ke jenjang master. Hanya saja ada banyak sekali pertimbangan. Aku sudah memiliki suami. Walau bagaimana, aku harus mendapatkan izinnya jika ingin kuliah lagi. Itu bukan perkara mudah. Kami dua orang asing, tidak saling mengenal, canggung dan bingung. Aku tidak berani untuk bertanya kabar padanya, apalagi meminta izin untuk sekolah lagi. Aku belum memiliki keberanian sebesar itu. Semua masih terasa tidak masuk akal. Jika dia berencana pergi begitu lama, mungkin dia memang ingin menghindariku. Aku tidak berani membayangkan masa depan seperti apa yang akan kami jalani. Bagiku, menikah hanya boleh sekali. Meski awal pernikahan kami tidak dilandasi cinta, tapi ini adalah hal terakhir yang diminta Danang. Perceraian memang tidak diharamkan, tapi Allah sangat membenci perihal perkara yang satu itu. Awalnya aku pikir seorang Mahesa Hadiwijaya tak lebih dari seorang pengusaha perhotelan biasa. Dalam bayanganku, dia hanyalah seorang lelaki tua, botak, keriput, dan tidak menarik seperti keponakannya. Namun siapa sangka, jika pria yang aku jumpai saat makan malam itu sangatlah berbeda. Dia adalah pria paling mempesona yang pernah kulihat. Namun tak hentinya aku berdoa, semoga saja hubungan kami ke depannya akan semakin baik. Atau sebenarnya cinta itu sudah ada sejak pertemuan pertama kami, hanya saja hatiku masih terlalu enggan untuk mengakui. Atau karena rasa berdosaku pada Danang? Entah, aku juga merasa tidak pernah mengkhianatinya. Bab 3 Harapan yang Pupus. Aku sangat suka mendesain baju pengantin, meskipun sebenarnya aku kuliah di bidang akuntansi. Ibuku dulu juga seorang pembuat baju pengantin. Sama halnya sepertiku, ibu juga belajar secara otodidak. Mungkin aku memang mewarisi bakat beliau secara alami, dan aku ingin mengembangkan usaha ini hingga tidak harus bekerja di tempat lain. Ibu dulu memiliki sebuah toko bridal yang cukup ramai. Namun semenjak beliau meninggal, maka usaha itu seolah mati suri. Kini toko itu mulai aku buka kembali setelah bertahun-tahun, dan aku mempekerjakan Ben kembali. Laki-laki kemayu itu dulunya asisten ibu, dan aku berhasil membujuk Ben agar mau bekerja bersamaku menghidupkan butik ibu kembali. Dia akhirnya meninggalkan pekerjaan di sebuah salon ternama di ibu kota. Jangan dikira membujuk Ben itu hal yang sulit. Menurutku ini justru terasa begitu mudah. Dia mendukung penuh semua rencanaku, karena katanya dia juga mulai bosan dengan pekerjaan yang sekarang. Dia sedikit muak dengan beberapa pria langganannya yang selalu melirik dengan ganas. Dia ingin secepatnya mencari penyegaran. Alasan yang sedikit tidak masuk akal bagiku. Tapi baiklah, aku sungguh membutuhkan ide-ide cemerlang darinya. Awalnya,
aku meminjam modal dari ayah. Tentu saja tanpa niatan mencampuri rekening menggembung dari suamiku. Ben ternyata mau menanam modal juga. Aku membuatnya demikian, agar dia juga merasa memiliki tempat ini. Langkah pertama, aku mencoba peruntungan dengan menawarkan jasa pada sahabat-sahabatku saat kuliah. Meski kami hanya terhubung lewat media sosial, mengingat tempat tinggal kami yang berbeda kota. Aku berusaha memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Alhamdulillah, ternyata banyak sekali yang berminat. Besok saja aku harus pergi ke Bogor karena salah seorang klienku berada di sana. Dia salah satu teman kulai dulu dan memintaku merancang busana pengantinnya. Sebenarnya tinggal beberapa detail kecil saja. Kami rutin berdiskusi lewat video call mengenai kemajuan proyek ini. Menjadi orang populer di kampus ternyata dapat dimanfaatkan suatu hari nanti. Dulu aku mantan putri kampus, namaku cukup terkenal terlebih setelah aku ikut di beberapa organisasi keputrian. Tapi semua tidak membuatku sombong ataupun takabur, karena aku sadar semua hanya barang titipan, yang bila Allah menghendaki maka bisa diambil kapanpun Dia menginginkan. Tidak ada yang abadi di atas bumi ini. Segalanya akan kembali kepadanya, dan manusia tak pernah tahu berapa rentang usianya. Lalu Ben, aku harus berterima kasih banyak-banyak kepadanya. Dengan nama beken yang dirindukan banyak orang, dalam waktu dekat semua langganan lama pun kembali. Dia kini lebih bersemangat dengan pensil dan kertas di tangannya. Katanya dia seperti hidup kembali setelah sekian lama terpenjara dalam salon para idola itu. Kami sama-sama pintar mendesain. Jika aku lebih suka desain modern dan minimalis, maka Ben adalah penganut aliran tradisional. Dulu aku merancang sendiri busana pengantinku. Gaun sederhana tapi elegan yang aku bayangkan akan dipakai di hari pernikahanku bersama Danang, bukan dengan pria lain. Kebaya cantik berwarna putih, dipadukan dengan bordir dari benang emas, dan hiasan mutiara di sepanjang tepinya. Ekornya sengaja aku buat panjang, dengan bahan tile yang ringan. Danang pernah mengatakan, jika aku akan seperti bidadari saat memakainya nanti. Ketika itu, aku hanya mampu tersipu malu. Aku hanya mampu berujar, jika aku tak mampu membeli gaun dari perancang kelas dunia. Aku juga tak ingin dia membelikan barang mewah itu. Meski sangat yakin, dia mampu memberikan kemewahan tiada tara di hari pernikahan kami. Dia tidak memaksa. Dia menghormati keputusanku untuk kesederhanaan dalam upacara sakral itu. Walaupun anak orang kaya, tapi dia sangat jauh dari sifat sombong ataupun arogan. Dia pribadi yang menyenangkan. Justru membuatku merasa memiliki kakak laki-laki, alih-alih kekasih hati. Kami sering menghabiskan banyak waktu di akhir pekan, hanya untuk memilih buku kesukaan di toko buku. Atau sekadar menikmati secangkir kopi di sore hari, jika kami tak sama-sama sibuk. Dia seorang pengusaha muda, dan waktu kami hanya tersisa di penghujung minggu. Aku selalu meminta pendapatnya terhadap rancangan-rancangan bajuku, yang dulu sering dibuat untuk mengisi waktu luang. Aku sangat berterima kasih kepadanya, karena dia selalu dapat memberikan masukan positif, meski dia tahu aku hanya iseng saja.
Kami sering berdiskusi lama mengenai pekerjaan dan aktivitas kampus di kafe langganan. Aku berusaha mendengarkan semua keluh kesahnya. Betapa lelah dia karena harus mengurus bisnis yang semakin berkembang. Katanya dia ingin kabur ke Kutub Utara. Lalu kami akan menikah di sana dan tinggal di iglo bersama anak-anak kami. Sungguh sebuah harapan yang manis, dan tentu saja tidak masuk akal. Namun yang selalu menjadi persoalan bagiku adalah, karena dia keponakan Mahesa Hadiwijaya. Waktu itu, aku tidak bisa abai dengan pengaruh dan reputasinya. Apakah dia akan menerimaku yang gadis biasa, untuk bersanding dengan keponakannya? Bagaimana nantinya, jika dia memandang diriku sebelah mata? Bagaimana jika dia menganggapku hanya gadis pemburu pria kaya? Pemikiran buruk itu selalu melintas, dan aku hanya bisa tenang setelah memohon petunjuk dalam sujud setiap malam. Meski rasa bimbang masih menggayut manja dalam hati ini, karena saat itu aku pikir hidup bersama seseorang yang berbeda latar belakang dengan kita pastilah sangat sulit sekali. Tapi Danang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat baik, pergaulan yang luas, dan tentu saja cukup kasih sayang. Dia memiliki hunian sendiri. Katanya dia pulang ke rumah jika sang paman sudah pulang dari perjalanan bisnis. Mereka sangat akrab, mengingat betapa pria itu sangat memuja sang paman sebagai salah satu panutan dalam hidup. Apartemen Danang yang beberapa kali aku kunjungi, tidak bisa dibandingkan dengan rumah sederhana milik kami. Tempat tinggalku ada di kawasan perkampungan padat penduduk, dan hidup sederhana layaknya orang kebanyakan. Tapi herannya, Danang selalu sangat menikmati tiap kali aku memasak untuknya. Katanya sejak kecil, dia jarang makan semeja bersama keluarga. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku sungguh kasihan dengan laki-laki ini, dan aku dengan ikhlas selalu membuatkan makanan apapun yang dia inginkan. Ayah tentu tidak melarang hubungan kami berdua, meski perasaan was-was terkadang tak bisa disembunyikan dari wajah beliau. Kami hanya orang biasa dan berbesan dengan keluarga tidak biasa pastilah hal yang amat luar biasa. Menurut cerita Danang, sejak usia 2 tahun, dia telah kehilangan kedua orang tuanya karena sebuah kecelakaan. Mereka sedang berlibur di kawasan Mediterranean untuk bulan madu kedua. Diperkirakan ayah Danang sedang mabuk ketika menyetir, hingga mobil mereka menabrak pembatas jalan. Mereka berdua langsung tewas seketika. Danang kecil tak bisa lagi melihat kedua orang tuanya kembali, bahkan untuk memeluknya lagi. Jika aku memutuskan kuliah di luar, artinya kita tidak akan bertemukan. Waktu itu kami tengah menikmati kacang rebus di tengah keindahan sore hari yang sejuk di belakang rumah. Ayah masih memotong beberapa tanaman bunga agar terlihat lebih cantik, dan jangan ditanya betapa antusias Danang membantu di sana. Wajahnya yang putih memerah tersiram cahaya matahari sore, sementara tubuhnya bermandikan keringat hingga sering membuatku tidak tega. Tapi siapa yang mampu melarang? Dia selalu bersemangat melakukan apapun jika di rumah kami. Memangnya siapa yang ingin berkenalan denganmu? Balasku. Dia hanya menyambut dengan tawa lepas, tawa yang ingin aku lihat setiap saat dan berharap semoga aku tidak kehilangannya suatu saat. Apa pamanmu tahu penyakitmu? Menurutmu? Danang membalik pertanyaanku dengan tenang.
Paman tahu segalanya, dan dia mendukungku dengan segala pengobatan terbaik. Tapi aku sungguh tidak mau dikasihani. Aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri. Aku ikhlas dengan segala yang diberikan Tuhan saat ini, jadi untuk apa aku memikirkan yang lain lagi? Bukankah artinya Danang secara tersirat mengatakan padaku, tidak akan ada masa depan yang pasti untuk hubungan kami? Lalu untuk apa dia memberikan janji kepadaku yang ternyata hanya palsu belaka? Tapi aku pun sudah telanjur berjanji dalam hati, bahwa aku akan menemaninya sampai kapanpun juga. Sampai dia sendiri tidak lagi menginginkan aku, hingga aku akan pergi sendiri. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.